Halo pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Sinta Noza di Bincang Kita. Pemerintah Kota Surabaya terus mengedepankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemkot Surabaya. Berbagai inovasi terus dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga Kota Surabaya. Tidak hanya pelayanan publik, pemerintah Kota Surabaya telah berhasil melakukan reformasi birokrasi, bahkan disebut sebagai pioner dan juga dijadikan percontohan di Indonesia. Lalu apa saja program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya yang diberikan kepada masyarakat Kota Pahlawan? Kita akan langsung berbincang dan juga bertanya dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ceri, Mbak. apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat juga ya, Ceri? Alhamdulillah. Saya bisa kembali berkunjung nih pemirsa di kantor Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Boleh izin duduk? Monggo Mbak, silakan ya. Izin ya, ini berbincangnya langsung bener-bener di mejanya dari Cak Eri ya pemirsa ya. Di kantor Wali Kota dan literally di meja Cak Eri. Cak Eri, bagaimana nih Cak dengan kondisi saat ini? Sehat ya Cak ya? Alhamdulillah. Dan juga lagi ngecek-ngecek juga nih. Iya, makanya ini kan pas di tempat kerjanya saya lagi gangguin, nggak apa-apa ya Cak, bentar ya? Nggak apa-apa. Karena perbincangan ini juga untuk masyarakat Kota Surabaya juga yang tentunya ingin tahu tentang layanan publik dan juga reformasi birokrasi di Pemkot Surabaya nih Cak Eri ya. Betul, Karena kan salah satu visi misi juga dari Pemkot Surabaya itu adalah untuk terus meningkatkan kualitas dari pelayanan publik nih. Ya. Nah, apa saja sih programnya Cak Eri? Salah satunya juga mungkin yang program-program aduan masyarakat ketika warga Surabaya ini ada keluhan, ada keluh kesah gitu ya Cak Eri ya. Menyampaikan langsung ke Pemkot itu melalui kanal apa saja dan bagaimana cara meresponnya? Ya, jadi keberhasilan pemerintah kota itu memang kita ingin mendekatkan diri kepada masyarakat. Sehingga apapun itu kita lakukan dengan masyarakat tadi ke depan. Jadi kita ada kanal banyak Mbak. Yang pertama terkait dengan aduan warga itu bisa masuk ke Wargaku. Ke Wargaku itu terkait pendidikan, kesehatan dan macam-macam lah itu yang kita lakukan yang ada di Wargaku. Setelah itu juga ada di Lapor. Saat itu juga ada. Juga ada di Bangga Surabaya. Juga ada yang di telepon comment center, 112, 112. Nah, terus juga laporan-laporan yang kita lakukan dan langsung ada yang ke WA saya juga begitu. Oh iya. Karena nomor saya kan nomor yang ini Mbak. Ya. Nomor yang banyak orang tahu ya. Betul. Jadi banyak yang langsung WA. Jadi ada berapa kanal yang ada di Kota Surabaya. Iya. Itu sebenarnya adalah untuk memotong rantai agar ketika ada permasalahan itu tidak terlalu lama. Saya pun juga bisa kontrol terhadap penyelesaiannya masalah-masalah itu. Baik, jadi itu adalah salah satu juga bentuk nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya nih pemirsa. Kualitas dari layanan publik. Betul. Jadi keluhannya apa saja, mau ada masukan apa saja, bisa lewat berbagai kanal itu tadi. Betul. Dari berbagai kanal itu tadi, Cak Eri, yang salah satunya adalah menjadi kebanggaan juga nih untuk Kota Surabaya adalah ada aplikasi Wargaku ya Cak Eri ya? Wargaku. Itu seperti apa Cak Eri aplikasinya? Jadi Wargaku itu adalah ketika ada keluhan terkait dengan jalan, terkait dengan permasalahan pendudukan dan lain-lain bisa kita lakukan di Wargaku itu sehingga kami bisa tahu dan di situ kami akan berikan waktu berapa 1 kali 24 jam atau berapa menit itu harus selesai. Ada maksimal waktu sudah harus beres. Dan itu selesai dan itu terkonek ke laptop saya dan ke ruangan saya ini. Sehingga kita bisa tahu berapa yang selesai dan berapa yang belum. Sehingga disitulah saya berharap pelayanan publik Surabaya itu menjadi lebih cepat dan terarah dan lebih lebih bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya. Betul. Dan disinilah Mbak dari aduan-aduan ini, maka kenapa pemerintah kota itu ada yang bekerja di Balai RW. Karena itu untuk mempercepat tadi aduan tadi, jangan sampai masyarakat Surabaya ini juga bingung mau harus kemana, menyelesaikan masalah ke mall pelayanan publik masih jauh, tapi kita selesaikan di Balai RW. Jadi setiap Balai RW adalah
masalah kependudukan itu ada di Balai RW, juga satu ASN itu bertanggung jawab terhadap satu RW. Oke, jadi ada satu ASN di masing-masing RW di Kota Betul. Surabaya. Termasuk satu nakes satu RW ya. Oke, jadi memang itu semua juga program untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat tentunya Betul. saya. Tapi sebelum ke situ nih Jerry, saya penasaran dari masyarakat Surabaya dengan berbagai kanal yang begitu dimudahkan, termasuk juga sosmed Bangga Surabaya, saya juga follow ya Cak ya. Oh, iya. Terus juga bahkan ke WhatsApp pribadi Iya. termasuk aplikasi Sapa Warga atau dengan aplikasi Wargaku tadi, yang paling sering nih Cak dikeluhkan oleh masyarakat akhir-akhir ini apa sih Cak kalau boleh tahu? Akhir-akhir ini adalah dengan cuaca hujan ya. Oke. Cuaca hujan yang seperti ini, terus air pasang rob yang naik. Oke. Jadi yang banyak dikeluhkan salah satunya adalah kependudukan. Baik. Karena pindah masuk kota Surabaya. Oh iya. Yang kedua, kecepatan biasanya yang sering dilakukan itu adalah ketika ada kebakaran command center. Oke. Yang terakhir ini adalah ketika sudah mendung begini, Ya. warga sudah mengatakan, Pak, biasanya yang di titik banjir itu ada ini nih, gitu. Oh iya. Jadi kita fokus ke sana. Karena Betul. di Surabaya ini, alhamdulillah Mbak, banyak yang sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan yang tidak banjir lagi. Oh iya. Yang puluhan tahun Betul. sudah nggak banjir nih. Di titik-titik itu yang Tapi jadi kami tidak langganan bisa, ya. kami tidak bisa menyelesaikan semuanya. Karena apa? Karena anggaran kami juga terbatas. Jadi yang sudah kami selesaikan ya alhamdulillah selesai. Yang belum kita bantu pakai mobil PMK, Oh iya. mobil DLH, dan disitulah akhirnya banyak Pak di sini Pak, informasi itu yang kami butuhkan sebenarnya. Baik, justru ini juga kanal ini selain menyelesaikan masalah untuk warga Kota Surabaya, tapi juga memberikan informasi Betul. real, Jadi- cepat dan tepat kepada Pemkot sendiri. Betul. Jadi termasuk dengan 112. Betul. Kami punya comment center ya. Ada 112 di situ ketika ada kecelakaan langsung kami diupdate, kami langsung datang ke lokasi. Ketika ada kebakaran seperti itu kami langsung datang ke lokasi. Kami punya waktu respon time 6 menit. Iya. Jadi ketika ada laporan masuk pemadam kebakaran maka 6 menit harus sudah sampai ke tempat lokasi. Itulah salah satu pelayanan publik kami yang kami berikan maksimal Ya. kepada warga Kota Surabaya. Nah ini nih keren ya Kota Surabaya ya pemirsa ya. Nah tadi kan Cak Eri udah sempat berbincang juga terkait ASN, satu balai RW, satu ASN dan juga satu nakes. Ya. Kita bisa lihat ke belakang dulu mungkin ya. Nah, ke belakang Iya, ini, Cak Eri. Mbak. Nah ini nih layar pemirsa yang memang ini tuh adalah real time, betul ya Cak Eri Betul, ya? ini real time ini. Real time, bagaimana kondisi di masing-masing apa ini Cak Eri? Ini layanan publik yang ada di Kota Surabaya. Ada puskesmas, ada rumah sakit, Iya. ada TPS, tempat pembuangan sementara, Iya, terus tempat perizinan, mall perizinan. oke. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini kok masih ada orang yang nunggu tapi nggak ada petugasnya. Kita tahu semua nih. Bisa langsung Dulu- telepon langsung sama wali kotanya nih. Awal-awal Mbak, awal-awal. Oh iya, gimana Cak? Saya paling nggak suka ketika ada pelayanan itu menggunakan sendal jepit gitu. Oh iya betul. Sendal lah, kan nggak bagus, Iya, kita di betul. pemerintah. Jadi ada yang pakai sendal tuh awal-awal saya jadi wali kota. Kelihatan. Saya telepon, Iya. Pak Camat, itu loh ada stafmu yang pakai sendal. Nggak ada Pak, gini-gini. Sudah saya foto, saya kirim ke WA-nya. Wah kaget dia. Tuh orangnya namanya siapa, besok laporan ke saya. Jadi di sini kita akan tahu semua. Oh ada yang sudah, masih ada orang yang di kelurahan tapi sudah nggak ada pelayanan. Kita tahu semua nanti di sini. Dan harapan saya inilah akhirnya sekarang teman-teman sudah tahu semuanya. Akhirnya ya mungkin tahu dipantau ya. Akhirnya kerjanya ya jadi alhamdulillah melakukan yang terbaik semakin dekat ya. dengan masyarakat lah. Betul. Karena itu kan salah satu faktor pemerintah yang terbaik itu adalah yang dekat dengan masyarakat. Betul, setuju sekali. Meskipun Apa tuh, Cak? kadangkala kan ada orang yang masih aja yang itu ya kita harus bisa menyadari dan kita Iya, harus iya. apa ya bahasanya itu nerimo lah. Baik. Saya bilang sama teman-teman ya sudah, tadi itu kecepatan kita. Gitu. Betul. Tapi kan manusia juga ada istirahatnya, pengen sholat, ada betul, istirahat, betul. ada makan siang. Iya, mungkin Tapi tetap harus ada satu orang yang Betul. bertugas tidak boleh standby di situ ya. kalau jam istirahat itu. Betul. Tapi masih ada yang nyampaikan, Pak jam istirahat pun masih tetap harus 3-4 orang lah. Terus ini kan namanya manusia, Iya. juga butuh waktu sholat kan bergantian. Betul. Itu Nah, yang kita lakukan. untuk terus meningkatkan pelayanan tersebut Cak Edi yang sudah berlangsung baik ini selama pemerintahan Cak Edi juga Ya. ya. Bagaimana untuk ASN-ASN ini mungkin apakah ada pelatihan rutin, pembekalan dan lain sebagainya Cak Edi? Jadi kita ini bahkan melatih yang ada di depan, Ya. front office itu kita kursuskan. Maka ada yang kursus Public speaking. public gitu ya? speaking. Salah Grooming. satunya John Robert Power. Wah, itu pernah kita. JRP. Iya, JRP itu kita iya, pernah iya. panggil tuh. Seperti Putri Indonesia Cak Edi ya. Di situ Jadi ya. front office kita Kayak pakai Cak Ning ya, bukan ya? betul. Kayak Cak Kayak Ning. JRP. Iya. Karena apa ya? Karena kita sepakat bahwa
pelayanan publik yang di front office garda terdepan itu Betul. harus bisa. Wong Jawa ngomongin cemana, ya. Betul. Dan dia harus tenang, harus menyampaikan itu kita update terus. Iya. Kadang-kadang kan pelayanannya baik, tapi orangnya jutek. Nah, Malah itu kan akhirnya buat enak. orang nggak nyaman kan? Betul. Itu juga kita rubah secara dari SDM-nya. Iya, oke. Jadi dari situ ya. Jadi Ya, ini kita lakukan ASN semua. Kota Surabaya pun juga happy harusnya pemirsa ya, karena diberikan perhatian yang sangat luar biasa Ya, oleh untuk pemkotnya. merubah cara berpikir ya, Betul. mindset kita juga harus berpikir. Setuju berubah, ya. sekali. Seandainya semua pemerintah kota, kabupaten Indonesia seperti itu, bakal indah sekali seperti Baik. Indonesia ini ya, Ceri ya. Nah, Ceri juga tentunya adanya transparansi serta adanya keterbukaan juga dinilai penting ya, Ceri ya, untuk dalam pelayanan publik ini. Betul. Sejauh apa transparansi dan juga keterbukaan yang disajikan oleh pemerintah Kota Surabaya? Jadi setiap kantor di OPD itu kami berikan yang namanya monitor. Sehingga masyarakat bisa melihat, Ya. oh hari ini izinnya berapa yang keluar, belum berapa yang keluar. Setelah itu kita berikan kepuasan, ini puas atau tidak puas. Jadi untuk Oke, penilaian ada ya. survei ya? Ada surveinya, jadi langsung secara keluar itu. Iya. Dan itulah yang kita lihat. Dan semua itu Mbak, kalau kita bisa lihat sisi yang kiri, Oke, di sisi yang monitor ini sebelah kanan adalah pemirsa yang ya? dimonitor setiap OPD akan muncul. Oke. Jadi setiap perizinan yang masuk hari ini berapa, yang sudah terbit berapa, yang belum terbit berapa. Kita kan tahu Baik, semuanya. baik. Jadi ini bisa dilihat oleh masyarakat secara umum. Iya. Setelah itu seperti data kemiskinan, seperti itu data stunting, itu juga bisa dilihat secara real time. Baik, Sehingga yang namanya lurah, camat, dan penguasa wilayah-wilayah itu harus bisa mendetek apa yang harus dilakukan untuk tempat itu. Baik. Dan pelayanan publik inilah yang akhirnya bisa kami menggunakan digitalisasi dan kami berpikir bagaimana kita ini bisa bekerja secara efektif. Jangan sampai banyak ASN, Ya. tapi kerjanya tidak efektif. Baik. Itu yang kita lakukan. Betul. Sehingga akhirnya kita melakukan penempatan ASN itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Makanya jangan kaget kalau di Surabaya pasti ada reformasi birokrasi. Betul. Ada perubahan-perubahan karena saya berpikir tidak boleh orang itu menjabat lebih dari 3 tahun. Oke, harus Sehingga pasti harus diputar. berputar. Iya. Ya, itu. Adanya rotasi itu tadi Betul. ya, demi terus meningkatkan Ya. layanan publik dan juga itu tadi reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Nah, selengkapnya nih Cak Eri dan juga pemirsa mengenai reformasi birokrasi seperti apa sih di Surabaya yang juga disebut sebagai pionir loh, Ya. dan juga percontohan reformasi birokrasi di Indonesia. Kita akan simak selengkapnya bersama kami hanya di Bincang Kita. Kembali bersama kami di Bincang Kita. Tadi kita sudah bergeser ya pemirsa dari ruang kerja, masih di ruang kerja, maksud saya di meja kerja Cak Eri. Kita sudah berada di area tengah ya, Cak Eri ya, di area tengah ruang kerja Wali Kota Surabaya. Dan tadi sudah kita sempat spill sedikit mengenai reformasi birokrasi begitu ya pemirsa yang terus ditingkatkan, bahkan sudah tercapai berhasil begitu ya. Alhamdulillah. Di Kota Surabaya. Apa saja fokus program reformasi birokrasi yang dilakukan di sini Cak Eri? Mungkin diantaranya ada tentunya peningkatan layanan publik, kemudian pengentasan kemiskinan, kemudian pengurangan angka stunting. Seperti apa Cak Eri? Jadi reformasi birokrasi itu adalah kita menempatkan sesuatu dengan bentuk tematik ya. Oke. Jadi ketika kita bicara kemiskinan, setelah itu reformasi birokrasi terkait dengan stunting, reformasi terkait dengan pengangguran terbuka, juga termasuk salah satunya adalah pelayanan publik. Baik. Maka alhamdulillah di situ dari reformasi birokrasi itu akhirnya kemiskinan kita turun drastis. Setelah itu rekor, jadi 3,5 nih Mbak. 35%, stunting kita turun jadi 1,6. Wow. Pengangguran terbuka kita turun. Dan di sinilah semuanya pelayanan publik jadi baik. Iya. Dan itu terbentuk dan nyata ketika ada penilaian reformasi birokrasi oleh Kemenpan. Iya. Dari semua hasil tematik yang kita lakukan, akhirnya Surabaya ini satu-satunya kota yang ada di Indonesia ini memiliki reformasi birokrasi dengan nilai AA. Wow, perlu Yang diapresiasi nih tertinggi. untuk Kota Dan Surabaya. Seluruh nilai di antara dengan sama-sama AA, filmnya kota nih, Iya. yang tertinggi di Indonesia, AA. Yang cuma punya AA itu cuma Surabaya. Keren. Tapi kalau dilihat dari nilainya, Surabaya itu dibandingkan antara kementerian dan lembaga lainnya, Ya. nilai tertinggi reformasi birokrasinya Surabaya juga paling tinggi di Wow. antara kelembagaan dan kementerian lainnya. Ini sangat perlu diapresiasi ya. Tapi Keren. kalau Semoga biasanya ini- terus dipertahankan juga ya Cak Eri Betul. ya itu ya. Karena kan ketika sudah meraih, PR berikutnya adalah terus mempertahankan dan juga Betul. meningkatkan
reformasi Jadi inilah yang saya birokrasi. bangga betul dengan ASN-nya Kota Surabaya. Ya, Karena ini adalah pergerakan bersama ya, reformasi birokrasi dari pemerintah Kota Surabaya bersama ASN-nya. baik. Nah, terkait kembali mengenai peningkatan layanan publik dan juga termasuk dari reformasi birokrasi itu ya, Cak Eri, ada program andalan diantaranya apa saja nih, Cak Eri? Kalau program Klampit itu apa ya, Cak Eri ya? Klampit itu terkait dengan kependudukan. Oke, baik. Tapi yang satu yang Surabaya itu adalah satu data Kota Surabaya. Apa itu, Cak Eri? Jadi semuanya kita bisa melihat dalam satu RW itu berapa orang anak mudanya, Baik. berapa yang stunting, berapa yang miskin, berapa di situ yang membutuhkan biaya sekolah. Maka ini satu data untuk mengambil kebijakan Kota Surabaya. Dan satu data ini awal Iya. itu kita bisa melihat tuh seperti yang di ruangan tadi, Pak. Iya. Jadi stunting real time-nya berapa, dan penyerapan PAD kita sekarang berapa, itu kelihatan semua. Data di sebelah sana ya, Cak Eri ya? Iya. Oke. Itulah Surabaya, bahkan kami bertanda tangan MOU dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, dan BPS Oke. untuk memberikan data balikan siapa yang miskin. Dan alhamdulillah setelah Surabaya, Jakarta MOU, Jawa Timur MOU, tapi itu dilakukan oleh Surabaya dulu. Baik. Dan Surabaya inilah kami sampaikan, kami melakukan digital, karena itulah Surabaya itu pelayanannya adalah berbasis elektronik. Oke. Sehingga SPBE terbaik itu di Indonesia, kami mendapatkan penghargaan adalah terbaik di Indonesia, SPBE kami. Ini sebagai bukti bahwa kami benar-benar ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan reformasi birokrasi, dengan melakukan pelayanan publik melalui elektronik, karena kan terdata semua, Mbak. Betul. Dengan digitalisasi kan, Betul. itulah yang kita lakukan. Jadi inilah salah satu bentuk memanfaatkan digital dengan baik dan tepat Betul. sasaran ya. Sehingga nanti kita mengambil kebijakan, menentukan RPJMD, Iya. mengambil apapun itu, kita menggunakan satu data. Baik, satu data Kota Surabaya itu Ya, tadi satu ya, data Cak Kota Eri Surabaya. ya. Makanya tidak heran kenapa Kota Surabaya ini pemirsa menjadi pionir dan juga percontohan untuk Alhamdulillah. kota-kota lain bahkan Betul. di kementerian atau Iya, iya. lembaga lain Lembaga begitu ya, lain. Cak Eri. Baik, terkait juga yang perlu menjadi dibanggakan dan juga andalan dari Kota Surabaya ini adalah mall pelayanan publiknya ya, Cak Betul. Eri ya. Itu seperti apa, Cak Eri? Jadi mau pelayanan publik itu adalah ketika orang ingin mengurus perizinan, kependudukan, dia kan nggak selalu ada tiap hari di rumah mungkin. Betul. Oh, dia pengen jalan-jalan sambil ngurus perizinan, atau ngurus KTP atau SIM, maka di Surabaya ada mall pelayanan publik. Ya. Ada di daerah utara, ada di daerah timur, ada di daerah pusat. Iya. Dan ini tempat-tempat yang memang mau pelayanan publik. Dan mau pelayanan publik itu bukan hanya pelayanan publik untuk Kota Surabaya sendiri ya. Ada pelayanan SIM juga di sana. Oke. Ada yang lainnya. Kita bekerja sama dengan tempat-tempat pelayanan publik lainnya. Baik. Sehingga kalau orang satu tempat mau, dia bisa mencakup semuanya kebutuhan. Wah, dan tempatnya juga nyaman ya, karena saya pernah main yang di pusat tuh, Cak Eri ya. Oh, luar Tempatnya Jalan Tunjungan begitu Betul, ya. di Siola ya. Siola yang sangat ikonik dan legendaris. Siapa Betul. sih melaku-melaku nang Tunjungan? Nah, itu ada mall pelayanan publiknya Kota Surabaya. Begitu ya, Cak Eri ya. Kalau ada orang tua yang bawa anaknya, jangan khawatir. Ada playground, Ada playground. ada kafe, ada tempat UMKM bisa sambil belanja Ada gitu ya. yang ingin capek, Massage. ada refleksinya. Nah, enak sekali ada refleksi. Refleksinya itu kita yang tunanetra. Wah, ini dia Jadi juga kita memberdayakan bekerja. ya, Betul. Cak Eri, luar Harus biasa rata. sekali. Betul, betul, betul. Nah, juga dalam mall pelayanan publik itu, Cak Eri, ada juga yang perlu di-highlight nih, pelayanannya adalah persetujuan bangunan gedung atau PBG, begitu yang hanya dalam waktu 15 menit loh pemirsa. Betul. Cepat sekali. Betul. Itu gimana, Cak Eri? Jadi PBG yang untuk rumah ya, itu dia cukup memajukan syarat. Iya. Setelah itu kita proses langsung keluar. Oke. Dan kemarin alhamdulillah ketika ada Menteri Perumahan dan Menteri Dalam Negeri, kita dibandingkan salah satu kota di Indonesia yang katanya cepat begitu. Beliau datang ke Siola begitu, akhirnya dilihat sendiri. Dan ternyata kita cuman 15 menit. Wow. Dan beliau mengatakan bahwa pelayanan ini adalah pelayanan tercepat di Seluruh- seluruh kota yang ada di Indonesia. Keren banget. PBG sekali lagi itu adalah persetujuan pembangunan gedung gitu ya. Jadi kita Persetujuan bangunan gedung. Utamakan yang kita bantu adalah untuk warga miskin yang gratis. Baik. Jadi PBG itu gratis untuk warga yang tidak mampu. Oke. Sehingga kalau ada rumah tidak layak huni yang kita bangunkan sekaligus kita berikan IMB-nya. Luar biasa ya. Selain PBG apalagi, Cak Eri, yang dioptimalkan nih oleh
Pemkot Surabaya? Jadi kalau mau ditanya dioptimalkan, semuanya dioptimalkan. Semuanya harus rata ya, karena Harus semuanya rata. penting, begitu ya? Termasuk kenapa pelayanan adminduk kita buka di pelayanan publik. Jadi dia bisa konsul, dia kalau ada masalah juga bisa menyampaikan. Jadi kami ingin memaksimalkan. Karena apa? Karena dengan maksimalnya itulah pelayanan publik yang terbaik, maka masyarakat itu ada kedekatan dengan pemerintahnya. Oke. Itu yang kita pegang, filosofi itu. Nah, masyarakat dekat dengan pemerintah. Betul. Makanya tadi sudah sempat dibahas sedikit di awal ASN di masing-masing balai RW begitu ya? Betul. Itu salah satunya kan itu juga ya, biar Betul. lebih dekat ya? Jadi setiap RW nanti itu ada pelayanan ASN kita ya Iya. di balai RW. Ada terkait adminduk, ada perizinan. Setelah itu di dalam satu RW ada satu ASN yang bertanggung jawab Iya. terkait dengan kemiskinannya. Sehingga dia kalau lapor jangan sulit-sulit, cukup Betul. ke satu orang ini. Oke. Karena lebih cepat kan, sehingga dia bertanggung jawab terhadap wilayahnya masing-masing. Oke. Itu yang kita lakukan hari ini, Pak. Nah, strategi dan juga target ke depan apalagi nih Cak Eri terkait reformasi birokrasi yang sudah baik bahkan menjadi percontohan diakuin juga oleh Kemenpan RB. Ya. Apalagi nih setelah ini targetnya Cak Eri? Saya hanya ingin ada di Surabaya tuh ya, kan kita ini ada menurunkan kemiskinan, pengangguran terbuka, stunting, Gini rasio, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Maka saya ingin bahwa di setiap RW itu tidak ada lagi yang tidak sekolah. Oke. Tidak ada lagi yang dia kesulitan makan, miskin. Tidak ada lagi yang mereka itu yang membutuhkan jamban ternyata kita tidak tahu. Sehingga disitulah kenapa satu ASN ada di dalam satu RW, maka kesejahteraan kota itu adalah ketika kesejahteraan warganya itu bisa terpenuhi. Tidak hanya melalui pemerintah kota, tapi juga melalui warga yang ada di sekitarnya. Ini yang kita bangun di Surabaya. Betul, jadi emang itu ya, semuanya terkena dampaknya secara positif gitu ya, Cak Eri, semuanya bisa memanfaatkan layanan publik ini, bisa sejahtera juga semuanya harapannya ya, warga kota Surabaya. Sehingga nanti dalam satu ASN, satu RW itu tidak ada lagi yang tidak sekolah, kita tidak tahu. Karena kan kita bukan Tuhan, Mbak. Betul. Maka kita cuma dua gitu. Terbatas gitu ya. Telinga kita juga cuma dua, kalau kita mau menguasai semua juga nggak bisa. Betul. Maka kita bergeraklah di dalam tempat yang terkecil. Baik. Di siapa itu? Adalah di RW. Nah, makanya jadi semuanya sudah terdata, sudah melihat bagaimana begitu ya yang dibutuhkan apa oleh masyarakat, kalau bisa semua dapat mengenyam pendidikan, mengenyam kesehatan, dan lain sebagainya. Begitu ya, Cak Eri ya? Ada orang yang diberikan bantuan kesehatan, dia rumahnya pindah. Iya. Kontrak atau apa pindah dia nggak pamit nih ke RW-nya, RT-nya, sehingga orang ini terhilang. Iya. Jadi kita juga nggak tahu pindah kemana, akhirnya kan hilang dari data. Gitu teriak gitu. Tapi kalau dia pindah ke tempat yang lainnya dan di sini dilakukan pendataan juga oleh RW-nya setiap bulan diupdate kan, Mbak? Sehingga kita bisa tahu si orang ini pindah ke sini dan kita sambil sosialisasi kepada masyarakat. Kalau pindah wong Jawa ngomong Jawa ngomong. Baik, lapor ya. Gitu loh. Baik. Nah, sudah banyak juga kanal-kanal yang disediakan ya oleh pemerintah Kota Surabaya dari aplikasi, sosmed dan juga lain sebagainya, dan bisa langsung ke RW masing-masing. Ada ASN di sana yang ditugaskan. Nah, sekarang cara monitoringnya nih gimana, Cak Eri? Dari hasil target yang sudah dicapai, ini apakah growth-nya baik, yang ini mungkin kurang, bagaimana Cak Eri melakukannya kepada timnya nih di lingkungan Pemkot Surabaya? Ya itu tadi ketika kita reformasi birokrasi tadi, jadi apa? Setiap bulan data itu pasti akan terupdate, karena kita melibatkan satu kader itu 20 rumah. Maka ketika itu masuk, dan setiap OPD itu adalah pengampu dari semua RW tadi. Jadi kita bisa tahu di sini kemiskinannya turun nggak? Sekarang pendapatannya rumah di sini sudah 4 juta belum? Yang sekian belum? Itu dilakukan pengampu. Berarti OPD. Nah, ketika OPD ini tidak mampu, maka ada kontrak kinerja, Mbak. Jadi kalau dia gagal, dia bisa turun jabatannya. Atau ketika dia gagal, tunjangan penghasilannya juga turun. Maka tunjangan penghasilan yang di pemerintah kota itu bukan diterima cuma-cuma, tapi ketika sesuai outcome maka dia tercapai. Bisa dicairkan, tapi kalau tidak sesuai maka tidak akan bisa tercairkan. Jadi itu jadi semangat juga ya untuk seluruh jajaran ASN, OPD. Baik. Outcome-nya nggak tercapai kan. Agar lebih profesional untuk melayani masyarakat ya. Kalau kepala dinasnya itu hubungannya dengan kontrak kinerja jabatan. Baik. Nah, kalau Cak Eri pernah langsung terjun kan, pasti sering nih terjun ke masyarakat, ngobrol, menyapa warga. Kira-kira gimana sih Cak Eri tanggapan dari warga Kota Pahlawan ini dengan adanya program-program ini dilaksanakan oleh Cak Eri? Jadi alhamdulillah warga Kota Surabaya itu mendukung betul. Karena memang
dulu mengatakan, Pak kok dimasukin rumahnya? Karena Iya. kami sampaikan itu karena apa? Karena kami butuh. Oke. Kami bukan Tuhan, kami bukan orang yang bisa melihat secara utuh, maka kami membutuhkan orang lain untuk membantu. Yang kedua kami sampaikan, kami tidak bisa tepat sasaran Ya. kalau kami tidak mendapatkan data yang valid. Baik. Yang ketiga kami ingin mengguyup rukunkan warga kota Surabaya. Jadi siapa yang memberikan data, siapa yang mengoreksi adalah warga kota Surabaya. Sehingga nanti kami bisa tahu, oh di RW ini sekian miskinnya, maka anggaran APBD kita bisa gerakkan untuk mereka. Nah, ini kayaknya masalah kemiskinan harus kita bahas di segmen berikutnya ya, karena ini kompleks dan juga menarik menjadi perhatian seluruh masyarakat Kota Surabaya tentunya, Iya, Ceri. iya. Untuk itu kita akan jeda sejenak, pemirsa tetap bersama kami hanya di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita. Tentunya masih bersama dengan Cak Edi Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Cak Edi tadi sudah kita sempat sekilas di-spill tentang kemiskinan. Betul. Bagaimana penanggulannya di Kota Surabaya. Dan itu adalah kemiskinan menjadi salah satu dari 7 prioritas dalam misi pembangunan di Kota Surabaya, Betul. Cak Edi. Apa saja 7 program misi prioritas ini, Cak Edi? Yang pasti satu, menurunkan kemiskinan. Ya. Yang kedua, menurunkan angka pengangguran. Yang ketiga, menurunkan angka kematian ibu dan anak dan Baik. stunting. Baik. Yang keempat, menurunkan Gini rasio. Yang kelima, menaikkan indeks pembangunan manusia. Oke, IPM. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh tadi aku gabung ya, antara ibu dan anak dan stunting. Baik. Jadi kan sendiri-sendiri sebenarnya. Jadi ada 7 itu. Baik. Nah, jadi 7 itu adalah salah satunya kalau saya bilang angka kematian ibu dan anak, angka stunting, terus Gini rasio, Ya. setelah itu pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain tadi itu yang saya sebutkan 6 diantaranya itu disebabkan oleh kemiskinan. Maka kalau kita ingin naik itu, maka yang kita hantam adalah kemiskinannya. Setuju. Maka yang kita lakukan adalah penyelesaian kemiskinan di kota Surabaya. Dengan satu data yang kita miliki kota Surabaya, maka kita bisa memberikan terkait kebijakan, terkait hal apapun itu terhadap satu data tadi yang terhadap orang miskin. Karena itulah saya tahu di kota Surabaya ini berapa yang miskin, rumahnya mana, pendapatan per bulannya berapa. Oke. Pendapatan per bulan itu berapa, dari ayahnya berapa, ataukah dari ayah dan ibunya, Iya. atau dari ayah, ibu, dan anaknya. Itulah yang kita lakukan nanti, mapping. Sehingga dari situ kita akan mengatakan, kalau dia ingin sejahtera, maka kehidupannya harus mendapatkan penghasilan berapa per bulannya. Maka kita hajarlah di sana. Untuk di Kota Surabaya berapa, Cak Edi, untuk amannya? Jadi kalau di Surabaya, saya standarnya itu adalah angka 6. 6 juta ya? Bahkan saya minta 7 waktu itu. Oke, Tapi karena untuk teman-teman nyaman 6. ya? Betul, nyaman. Oke. Sehingga yang saya lakukan adalah tidak hanya orang tua laki-lakinya saja yang bekerja. Jadi ketika ada si ayah bekerja Iya. dengan UMR, Iya. maka secara otomatis ibunya kita tingkatkan. Dia bisa menjahit, Betul. dia bisa membuka toko kelontong. Anaknya yang bekerja, yang sudah lulus kuliah atau SMK, apapun SMK SMA. itu bisa kerja. Sehingga ada satu keluarga yang dulu pendapatannya itu 1,3 juta, hari ini sudah 10 juta. Wow. Karena bekerja semua. 3 orang ya Nah, dalam ini satu berarti keluarga. tergantung apa? Tergantung orangnya juga. Oke. Karena ada juga Mbak, yang dia itu kerja cuma yang laki-laki, yang perempuan diminta ditambahkan pekerjaan dia nggak mau. Oke. Udahlah cukup segini aja, anaknya juga begitu. Oke. Sehingga ini yang saya naikkan, sehingga dia akhirnya mendapatkan cuman senilai UMR, UMR Oke. Surabaya. Saat ini berapa UMR Surabaya, Cak Eri? Hari ini 5, Oke, ya, 5, something ya. Ya, 5, Jadi ini kan belum keluar yang baru. Iya. Kita kan lagi nunggu nih, yang baru berapa. Semoga segera ya dari Iya. pusat. Nah ini berarti apa? Berarti ada gabungan. Maka dari mana kami pekerjaannya, maka kami melihat APBD kita berapa. Setelah itu yang bisa dikerjakan oleh masyarakat berapa. Ya. Contoh ketika ada pembuatan paving, ketika ada menjahit, maka anggaran-anggaran itu kita berikan kepada masyarakat yang kita masukkan ke dalam koperasi-koperasi. Baik. Ini yang kita lakukan. Nah, itu ya salah satu cara yang nyata dan juga terasa langsung oleh warga yang kurang mampu. Betul, begitu kita ya, dulu Cak Eri? punya 7,0 sekian persen itu Ya. orang miskin waktu saya jadi wali kota. 7, sekian persen ya. Hari ini Berapa, Cak itu Eri? mecah rekor. Berapa tuh? Jadi sebelum COVID itu angka kita terendah itu adalah 4,1. Wow. Sebelum COVID ya. Angka terendah kemiskinan
itu 4,1. Itu dari Padahal jumlah penduduknya lebih dikit. Hari ini penduduk Surabaya 3,1 juta, ininya turun jadi 3,5. wow, 3,5%. sangat Jadi signifikan ya. masuk rekor lah. Masuk rekor penurunannya ini. Padahal kita nanti insya Allah di 2026 saya harus bisa mencapai angka 3. Targetnya itu ya, Jerry? Targetnya 3. Bismillah, semoga dimudahkan Bisa ya. lah, oke. Bisa, Kalau yakin. kita bisa bekerja bareng-bareng insya Allah Optimis. bisa. Semuanya berkolaborasi ya untuk betul. kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. Nah, tentunya selain kemiskinan ada juga program dalam pengentasan kemiskinan ya tepatnya, ada program Rindu. Itu apa, Cherry? Rindu yaitu rangkaian intervensi terpadu. Wah, namanya unik nih. Apa Biar nih, orang Cherry? kangen gitu. Bener. Rangkaian intervensi terpadu itu ya tadi saya bilang, si ayah apa, si ibu kerja apa, sehingga nanti juga kita akan sepakati nih, oh kalau ada yang dibutuhkan pekerjaan, jadi contoh nih, ada salah satu tempat usaha hotel, Iya. dia membutuhkan seperti pekerja chef gitu. Maka kita jangan lagi latih anak-anak ini yang tidak sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Sesuai passion gitu Nah. ya, kalau kata anak Gen Z sekarang. Jadi ngelakuinnya enjoy. Iya, jadi yang dilakukan pelatihannya juga. Oke. Jadi uang yang dikeluarkan oleh pemerintah kota itu pelatihan, maka pelatihannya itu adalah dia harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kota Surabaya. Baik. Jadi kalau pelatihannya chef, setelah itu pelatihannya mungkin satpam, itu jangan lagi kita melatihnya di luar dua ini. Karena yang dibutuhkan adalah dua bidang tersebut. Betul. Jadi kita lagi data nih, hotel, Mhm. rumah makan kita data semua, kebutuhan Oke. yang ada di investasi di Surabaya apa, Baik. maka pelatihannya orang berapa yang dibutuhkan, pelatihannya adalah sesuai dengan ini. Oke, sesuai dengan lapangan pekerjaan yang Betul. ada ya. Dan kita juga melakukan job fair juga ya. Nah, saya baru mau nanya, bagaimana agar warga Surabaya ini tahu nih kalau Ya. lagi butuh ini gitu cari lowongan pekerjaannya. Jadi kita punya job fair juga. Jadi kita sepakat nih dengan perusahaan-perusahaan butuh tenaga kerja berapa. Ya. Maka yang orang Surabaya berapa. Maka kita masukkanlah di job fair itu. Ya. Melalui aplikasi Asik gitu. Sehingga dia akan masuk, dia akan tahu kebutuhannya apa saja gitu. Oke. Dan alhamdulillah dari job fair ini sudah banyak anak Surabaya yang sudah bisa bekerja melalui job fair tadi. Oke. Yang langsung dengan perusahaan ya. Oke. Tapi harapan saya juga anak Surabaya berani menjadi pengusaha. Nah, bisa lewat ekonomi kreatif. Ini yang lebih keren nih, membuka lowongan Itu kerja malah. Itu yang kita lagi dorong nih. Ya. Kita lagi dorong anak-anak muda, kita support penuh sehingga dia bisa bergerak menjadi pengusaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Betul. Betul. Nah, untuk masalah pemodalan juga bisa dibantu ke arah bank-bank yang bekerja sama juga ya. Betul. Kita kan begitu bantu, ya. apalagi sekarang ada programnya Pak Presiden, bantuan untuk UMK, Betul. itu turun hanya 5% ya. Iya. Nah, itu kan sangat memudahkan ya. Ya kan? Jika Kita bahkan ada yang kita sudah jalan yang untuk kalau di BPR ya, Ya. kalau umpamanya benar-benar orang yang tidak mampu, kita berikan cuma 3%. Nah, itu sudah sangat Untuk orang yang diringankan tidak ya. mampu. Betul. Baik, jadi kita hadir intinya lah pemerintah. Betul, hadir dong. Dan Betul. kemauan dari masyarakatnya sendiri nih, Cak Eri ya. Sepakat. Itu yang penting. Karena memang ada yang, mohon maaf ya, karena kita sekarang ini lebih banyak ngasih bantuan, akhirnya ya sudahlah saya diem aja. Banyak. Nah, jangan dong, tetap harus semangat, Betul. tidak hanya menerima bantuan tapi bisa berkarya, Betul, dimanfaatkan dengan baik. Nah, kalau ada juga program padat karya nih, Cak Eri. Nah, itu seperti apa? Program padat karya untuk melepas belenggu kemiskinan di Surabaya nih. Jadi saya itu ngelihat di Surabaya itu apa sih yang punya anggaran? Oh, kita punya paving. Mana yang bisa dipenuhi oleh masyarakat? Oke. Jadi kita belikan alat, kita belikan seperti tempat baja gitu ya, atap baja, seperti pabrik kecil, kita belikan alat, mereka bekerja di sana. Oke. Hasilnya kita ambil. Baik. Ada lagi yang padat karya terkait dengan penjahitan. Itu 200 miliar loh Mbak totalnya, uang yang berputar di jahit itu. Wow. Kalau yang paving ini sudah hampir sekitar 300-an. Maka, Paving untuk jalan? iya, Oke. jadi kita penuhi untuk mereka yang memang kualitasnya di 1,175 ya. Yang terakhir di 2026 ini kita jalan ya. Oke. Jadi untuk pengadaan lelang itu, untuk pengadaan barang, maka kontrak ininya harus ada tenaga kerja dari Surabaya. Oke. Maka pemenang siapapun harus mengambil tenaga kerja yang ada di Surabaya. Karena kita pisahkan antara bahan dengan tenaga kerjanya. Karena apa? Tenaga kerja di Surabaya ini harus dipakai. Karena pada waktu kita membuat rencana kerja dan syarat, itu syaratnya adalah UMR Surabaya. Oke. Maka kalau UMR Surabaya itu 5, sekian, nanti nunggu ditetapin ya. Terus dia itu menang, ambil orang yang di luar Surabaya, yang di luar Surabaya yang 2, berarti kan ada keuntungan besar di sini. Betul. Akhirnya warga Surabaya tetap
menjadi pengangguran. Maka saya kasih nama-namanya orang, jadi sekarang saya itu panggil semua tukang, kita kursuskan, kita masukkan, yang menang siapapun ambil nama-nama ini. Kalau enggak, ya kita gugurkan. Baik, jadi prioritas untuk warga Betul. kota Surabaya ya pemirsa. Nah itu. Karena APBD-nya syaratnya UMR Surabaya. Nah itu betul ya. Nah ini emang kalau udah jadi warga Surabaya kayaknya banyak sekali privilege yang didapatkan ya. Nah selain itu dari program 7 prioritas selain kemiskinan sudah banyak sekali tadi ya yang dilakukan, ada juga untuk menekan atau mengurangi dari angka kematian, stunting, kematian ibu dan bayi dan juga stunting. Bagaimana Cak Eri? Jadi angka kematian ibu dan anak itu sudah bisa kita prediksi sebelum dia menikah. Jadi kita itu pendekatannya bukan setelah sakit, stunting kita sembuhkan, tidak. Jadi sebelum menikah kita sudah punya hitungan. Jadi ketika dia akan menikah dia wajib daftar dulu ke Dinas Kesehatan meminta surat, baru dia di pengadilan agama di Rapak kalau bilang. Tapi disitulah kita bisa tahu lingkar lengannya berapa, terus kondisi apakah dia kekurangan dan lain-lain, zat besi atau tidak. Sehingga setelah itu ada kelas cantin, calon pengantin. Maka kita dampingi dia. Sehingga ketika kita dampingi, kita sampai bilang, Mbak jangan punya anak dulu ya, sampai kita perbaiki gizinya. Akhirnya dia sudah mampu, maka dia punya anak. Karena kalau dia itu masih dalam kondisi kekurangan zat besi dan lain-lain, maka ketika dia mengandung pasti stunting anaknya. Itu dia, jadi bisa ditanggulangi ketika calon pengantin bahkan ya. Jadi ada sekolahnya sampai calon pengantin ini kita dampingi sampai terus sampai dia punya anak. Ketika dia punya anak pun setelah lahir kita dampingi terus. Sehingga kita bisa mencegah yang namanya prastunting. Jadi mau menuju ke stunting kita cegah dulu dan stuntingnya tidak bertambah. Dan itu yang kita lakukan. Jadi tidak mengobati anak yang lahir tapi sebelum nikah pun sudah kita berikan. Bahkan anak sekarang yang sudah mohon maaf yang sudah menstruasi kita berikan tuh zat besi di sekolah-sekolah. Rutin ya. Di SMP kan gitu kan. Karena apa? Jangan sampai dia kekurangan itu. Betul, jadi sudah disiapkan jauh-jauh hari ini oleh pemerintah Kota Surabaya ya pemirsa ya, untuk menekan angka stunting dan juga kematian ibu dan bayi. Jadi asalkan mau datang sesuai aturan, pasti insya Allah sehat ibu dan bayinya, tidak ada stunting lagi. Kalau zat besi itu paksa Mbak. Oh iya harus, wajib ya. Jadi kita datang ke sekolah sampai kita gurunya nungguin sampai minum, sampai masuk. Jadi kalau ada yang nggak masuk hari itu ketika pembagian, kita datengin rumahnya. Baik. Jadi emang harus pokoknya wajib demi kesehatan semuanya ya. Jangan sampailah bangsa Indonesia khususnya Surabaya ini stunting. Baik. Jadi nanti kalau ada yang jadi tentara kurang tinggi kan nggak jadi tentara. Betul. Makanya kita jadikanlah anak-anak Surabaya ini yang memang dia terpenuhi gizinya. Betul, setuju Cak Eri. Nah kembali mengenai peningkatan pembangunan manusia nih Cak Eri, meningkatkan SDM kualitasnya. Betul. Itu kan juga dari kesehatan, kemudian pendidikan. Nah apalagi Cak Eri? Jadi kesehatan dan pendidikan. Nah, pendidikan itu indeks pembangunan manusia itu rata-rata adalah dari lama dia sekolah. Maka itulah yang kita lakukan kolaborasi dengan semua investor atau pengusaha yang ada di Surabaya. Maka kita memberikan tahun 2026 ini 24.000 untuk sarjana. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Yang kedua kita ada 18.000 untuk anak SMA yang kita berikan beasiswa. Sehingga apa, mereka ini memiliki masa sekolahnya yang panjang. Dan alhamdulillah dengan model seperti ini, selain itu masa sekolah ya salah satunya, itu akhirnya indeks pembangunan manusia kita baru keluar, itu 85,6 Mbak. Tertinggi di Jawa Timur. Jadi waktu kita lama itu 82, sekarang sudah jadi 85,6. Baik. Sudah sangat signifikan ya? Sudah signifikan, tertinggi di Jawa Timur nih. Wow. Padahal kita bukan sekolah, maksudnya bukan wilayah yang banyak perguruan tingginya kan? Iya. Seperti kalau kita lihat kota Malang, itu kan banyak perguruan tinggi. Betul, Jogja Surabaya begitu ya. Surabaya kan masih kalah, tapi jumlah perguruan tingginya. Tapi alhamdulillah IPM kita masih lebih tinggi, luar biasa, bahkan tertinggi. Betul. Luar biasa ya. Dan itu tadi semua bisa menunjang juga untuk mencapai program pemerintah pusat juga ya Cak Eri ya, Indonesia Emas di tahun 2045. Selalu saya katakan pemerintah itu adalah tegak lurus. Jadi kebijakan pemerintah pusat apa, setelah itu provinsi juga harus ikut, kota harus ikut. Sehingga disinilah akan muncul sesuatu yang luar biasa, karena undang-undang kita kan sudah jelas mencerdaskan kehidupan bangsa. Benar sekali. Nah luar biasa ya, semoga harapan kita semua Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Amin. Termasuk harus juga kota Surabaya juga mensupport ya. Nah semakin menarik, tapi kita harus jeda dulu, tetap bersama kami ya di Bincang Kita.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita. Nah, ini adalah segmen terakhir kita, tapi juga tentunya masih semangat membahas mengenai reformasi birokrasi dan juga pelayanan publik di Kota Surabaya. Cak Eri, ada juga nih program atau acara gitu ya yang bertajuk Inovboyo. Inovasi Apa itu? Surabaya. Oh, Inovasi Surabaya ternyata pemirsa ya. Apa itu Cak Eri? Jadi inovasi Surabaya ini bisa dilakukan oleh setiap OPD yang ada di dalam kota Surabaya atau di luar OPD yang dia bisa berhubungan dengan pelayanan publik, yang bisa berhubungan dengan reformasi birokrasi, itu kita lakukan. Bahkan alhamdulillah ada salah satunya adalah job fair untuk disabilitas. Oke. Karena kita ini selalu mengatakan bahwa Surabaya ini harus memiliki persamaan hak. Ya. Kami tidak boleh membedakan antara yang disabilitas dan tidak. Sehingga kita juga melakukan job fair selain yang memang kita butuhkan, juga ada job fair disabilitas. Itu adalah salah satu dari Inovboyo yang muncul. Karena apa? Ya kita harus persamaan hak tadi. Setuju. Dan inovasi Surabaya ini menunjukkan kita terus berkembang dengan inovasi-inovasinya. Agar apa? Agar pelayanan publik semakin meningkat, reformasi birokrasi Surabaya juga semakin meningkat. Nah, itu yang kita lakukan di Surabaya. Jadi semua sektor ada inovasinya. Betul. Ya Cak Eri ya. OPD pun juga melakukan inovasi ya. Betul. Yang paling menjadi highlight nih apa Cak Eri, selain tadi juga ada job fair untuk disabilitas. Nah, dari OPD atau inovasi yang menjadi kebanggaan atau unggulan di Surabaya apa nih Cak Eri? Banyak hal ya. Karena kita mendapatkan reformasi birokrasi nilai AA, itu karena inovasi-inovasi yang dibuat tadi di masing-masing OPD, itu bisa dijalankan dan membawa dampak kepada OPD-nya. Itu yang paling perizinan, contohnya begitu. Mall pelayanan publik, itu salah satu dari Inovboyo. Betul. Bagaimana aplikasinya, terus satu data yang tadi saya sampaikan. Ini adalah salah satu Inovboyo. Dan inilah yang akhirnya muncul, sehingga Surabaya itu menjadi reformasi yang terbaik, setelah itu menjadi pelayanan berbasis elektronik yang terbaik, ya karena kita punya Inovboyo. Dan Inovboyo ini Mbak, rata-rata yang dilakukan pengembangan oleh OPD-nya itu tidak menggunakan konsultan. Karena tidak ada yang menggunakan konsultan, tapi menggunakan yang ada di dalam kemampuan di dalamnya sendiri, seperti ASN-ASN yang ada di setiap OPD-nya. Jadi memberdayakan SDM yang ada. Karena kami di tidak dalamnya. ingin mengharapkan uang itu keluar gitu. Akhirnya kan begini, jangan sampai ketika ada inovasi menggunakan pihak ketiga, uang yang keluar itu lebih banyak, akhirnya uang negara juga keluar banyak. Baik. Tapi kalau kita sudah mengembangkan, bertandingnya adalah dari ASN-ASN yang sudah ada, maka ketika kita dibayar oleh negara ASN itu, maka dia harus menguatkan kemampuannya untuk menciptakan sesuatu yang baru yang digunakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah itu tadi ya, adanya reformasi birokrasi dan juga jadinya efisiensi ya Cak Eri ya. Betul, karena itulah saya selalu bilang. Jadi anggarannya bisa dipakai untuk yang lain ya. Betul, jangan menggunakan pihak ketiga. Baik. Kita ini sudah diberikan tunjangan, berikan gaji, makanya kita harus bisa menciptakan sesuatu yang dari dalam ya. Dari pemerintah Kota Surabaya begitu. Baik, nah juga lebih semangat nih jadinya ASN-ASN di Surabaya karena tadi ada penilaian segala macam ya, makanya karena penilaian ini berhubungan dengan tunjangan kinerja. Melakukan yang terbaik, datanglah inovasi-inovasi terbaik ini. Nah, ada juga nih cari inovasi Pemkot Surabaya, satu dashboard yang bahkan satu dashboard Surabaya sudah diberikan apresiasi juga oleh BRIN begitu ya, sebagai inovasi terbaik. Seperti apa itu Cak Eri? Jadi satu dashboard tadi saya bilang satu data tadi. Sehingga kalau kita duduk satu data itu sudah bisa kelihatan semua. Orang miskinnya berapa, stuntingnya berapa, yang menganggur berapa, yang tahun ini yang akan sekolah itu berapa, yang kemungkinan dia dari sekarang ini kita bisa tahu yang sekolah lulus SD umumnya 1000, sekarang yang masuk ke sekolah kalau cuma 800, yang 200 kemana, dia ada yang pindah di luar kota Surabaya karena mondok, kita tahu semua. Sehingga ketika kenapa saya hari ini mengambil kebijakan 24.000 untuk kuliah, karena satu sarjana satu keluarga miskin, saya bisa lihat, karena data kita yang satu dashboard ini, lihat ada anak yang akan lulus orang miskin itu sekian. 24.000, maka kami harus ambil 24.000 itu untuk menjadikan apa? Agar keluarga yang miskin tadi, anaknya bisa kuliah, akhirnya bisa merubah nasib keluarganya. Jadi satu kebijakan yang kami ambil, semua kebijakan yang kami ambil berdasarkan satu dashboard tadi, yang namanya satu data kota Surabaya. Satu data kota Surabaya, satu dashboard yang diapresiasi oleh BRIN tadi ya. Bahkan selain itu juga banyak apresiasi yang didapatkan, penghargaan yang didapatkan juga oleh Pemkot Surabaya, yakni IGA 2024. Yakni Ajang Inovatif Government Award oleh Kemendagri Republik Indonesia. Itu keren banget Cak Eri. Menurut Anda yang paling berperan di sini siapa nih Cak Eri? Tentunya antar lembaga stakeholder atau seperti apa? Yang paling berperan di dalam pembangunan ini adalah semua OPD Surabaya, terutama ASN Kota Surabaya. Karena kalau kita tidak mau merubah diri kita,
maka tidak akan pernah bisa berubah. Oke. Karena itulah tugas kepala OPD, tugas saya sebagai wali kota, itu adalah memberikan motivasi kepada mereka untuk membuat sesuatu yang baru dan manfaat. Oke. Yang penting manfaat. Tapi kalau kita yang inovasi tapi tidak ada manfaatnya, tidak bisa berubah, ya itu kan akan jadi sayang gitu. Betul. Dan itu kan akhirnya menjadi keinginan mereka untuk menjadi lebih baik. Dan selalu saya katakan, Mbak, mohon maaf kalau saya tarik belakang sedikit gitu, ya jauh sih gitu. Saya dulu jadi wali kota itu bukan dari PNS yang golongan 3 loh, Mbak. Oh ya? Saya jadi wali kota itu PNS golongan 2. Baik. Jadi saya pernah buatkan kopi, saya pernah buatkan teh. Benar-benar dari bawah ya Ceri ya? Bawah. Prosesnya step by step. Ngetik untuk semuanya ya, berita acara. Saya motivasi ke mereka. Dan dari situlah saya bisa menjadi Wali kota Surabaya. Karena saya punya pengalaman untuk membuat berita acara, saya pernah disuruh orang sehingga saya harus bagaimana menghormati orang. Sehingga saya katakan, kamu jangan pernah takut. Kalau kamu hari ini ada di lapangan, golongan kamu golongan 2, kamu bisa jadi wali kota. Saya dulu golongan 2. Seperti Cak Eri ya, pemirsa. Terus Contoh akhirnya, nyata. Keluarnya akhirnya apa? Golongan 2, saya keluar di tahun 2019, 2020 ya 19, karena pilkada itu golongannya, saya golongan 4D sudah. Oke. Padahal 2C, kalau ke 4D, itu dihitung secara normal, itu sekitar 32 tahun. Wow, tapi Cak Eri bisa shortcut ya? Saya bisa shortcut tempuhnya dalam waktu 15 tahun. Karena saya punya berprestasi, membuat tadi, inisiatif. membuat ini, e-procurement, Nah. lelang elektronik. Itu kan awalnya dari Surabaya tahun 2003. Itu hajatan atas nama saya. Baik. Setelah itu saya serahkan kepada Bappenas, ke LKPP dikembangkan. Baik. Terus namanya e-budgeting, namanya e-delivery, dan lain-lain itu adalah hak ciptanya atas nama saya. Wah. Jadi akhirnya ada perubahan-perubahan digitalisasi. Karena itulah ketika saya jadi wali kota, saya bilang kita tidak bisa lepas dari digitalisasi. Nah, ngomongin digitalisasi tadi sudah banyak sekali ya. Yang jelas pemirsa juga bisa lihat di belakang adalah di belakang kita. Kemudian tadi berbagai macam kanal aplikasi. Yang menarik juga dan lagi booming saat ini Cak Eri adalah AI atau Artificial Intelligence. Betul. Nah, itu seperti apa? Apakah sudah diterapkan juga di lingkungan Pemkot Surabaya atau soon segera atau bagaimana nih targetnya, rencananya Cak Eri? Kenapa kita mendapatkan reformasi birokrasi AA? Karena salah satunya kita menggunakan AI. Oke. Jadi kalau dia bertanya, cek langsung keluar ya AI-nya. Nah AI itu kan kita yang mengisi. Iya. Jadi ada apapun dari Google, dari manapun ya, dari medsos, dari manapun, dari jawaban kita kan kita masukkan semua tuh ke medsos, sehingga bisa ditarik AI. Sehingga kita itu satu-satunya di Indonesia kenapa mendapatkan reformasi birokrasi AA, karena kita sudah menggunakan teknologi AI. Oke. Jadi kalau ada orang tanya, aku mau naik nih, caranya gimana? Ada bunyinya dia. AI yang sudah menjawab. Dan ternyata itulah yang membantu setiap ASN, membantu kita untuk bisa terus berinovasi sebenarnya. Oke, jadi memang banyak sekali inovasi yang ada di kota Surabaya nih ya. Tidak jadi heran. pemerintah sudah menggunakan AI ini Surabaya. Betul, nih. sudah existing ya. Sudah berapa lama Cak Eri? Itu insya Allah tahun 2023. 2023 dan terus akan terus dikembangkan. Akan makin canggih karena Betul. juga teknologi digitalisasi ini terus berkembang ya pemirsa ya di Indonesia dan Jadi juga di kita dunia. akan mengembangkan kan yang sudah itu adalah ketika kita ada orang yang ingin mendaftar, bertanya melalui aplikasi WA gitu, tapi bisa langsung dijawab gitu. Nah, itu kita lagi kembangkan juga. Nah, yang penting juga nih kalau kita berbicara tentang digitalisasi AI adalah cyber security-nya di Cak Eri. Betul. Bagaimana di kota Surabaya? Jadi kita memang sudah dengan badan cyber dan sandi ya, yang ada di itu yang kita sudah kerjasama satu. Yang kedua kita juga tidak menempatkan hanya satu tempat, tapi kita menempatkan di titik tertentu yang memang tempat yang pengamanannya memang super begitu. Dan kita lakukan itu. Dan kita sudah ada ISO terkait dengan keamanan data. Dan yang terakhir, kita memang mengajak anak-anak muda untuk menjadi, ayo kamu coba nih, bagaimana kita menggerakkan ini. Jadi kita lakukan itu di Surabaya. Baik, jadi insya Allah aman ya Cak Eri ya, dan terus dikembangkan ya, karena memang ini tricky ya. Betul. Digitalisasi ini ada dua mata pisau begitulah, tapi insya Allah do the best untuk Surabaya dan juga warga Surabaya. Bismillah ya. Nah, kembali juga mengenai inovasi nih Cak Eri di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Tujuannya sebenarnya apa sih Cak Eri? Dan mungkin ada nggak dari gerakan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya, masyarakatnya juga jadi berinovasi? Jika ada itu apa Cak Eri? Jadi contoh nih, ketika kita melakukan inovasi bagaimana pengurangan sampah. Sekarang ada tuh yang di tempat-tempat itu inovasinya adalah pemilahan sampah. Terus setelah itu kita inovasi terkait dengan pemberian beasiswa tapi semua orang mendaftar. Akhirnya kita bisa tahu yang daftar berapa, kebutuhan berapa, akhirnya ada orang tua asuh. Baik.
Jadi sebenarnya inovasi itu harus berdampak. Berdampak terhadap apa? Terhadap 7 tadi yang saya bilang tadi. Kalau ternyata ada inovasi tapi tidak berdampak pada 7 hal ini, termasuk kemiskinan, angka kematian ibu anak, stunting, pengangguran terbuka, IPM yang tadi itu yang saya sebutkan. Betul. Itu gini rasio berarti itu tidak bermanfaat. Maka tadi saya katakan setiap inovasi harus bisa menyentuh 7 tadi. Betul. Itu yang kita lakukan di Surabaya. Itu tujuannya itu tadi ya, tentunya Dan saya ingin mensejahterakan. inovasi ini juga dilakukan pemerintah kota Surabaya, juga dilakukan di luar pemerintah kota Surabaya dengan melakukan pentahelik dan sinergi. Ya. Itu akan jadi luar biasa untuk kota Surabaya. Nah, tentunya ini juga menjadi contoh nyata untuk kota-kota lain atau mungkin bahkan OPD seluruh Indonesia, Ya, begitu ya. Semoga dapat terinspirasi dan perbincangan kita sungguh menarik. Cak Adi, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu untuk bisa memimpin dan juga terus bersinergi dengan seluruh OPD, masyarakat secara langsung, stakeholder, dan terus meningkatkan adanya kualitas pelayanan publik dan juga reformasi birokrasi di lingkungan kota Surabaya. Terima kasih, Cak Adi. Terima kasih banyak. Dan akhirnya saya Sinta Nusa pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang kita berikutnya.